Pada sore hari ini kami akan memulai acara dengan meresmikan dan memberikan sambutan dari beberapa tokoh yang berpengaruh. Selamat sore, Bapak Ibu, Anda berbicara soal ini dalam dan masih media baru setelah menjadi tantangannya. Nah, berbicara tentang kontrol dan betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ini direktorat kami Perkenalkan, nama saya Jeffy dan saya lahir dan domisili di Bandung. Bisa dibilang itu salah satu referensi dan inspirasi utama dan cukup dominan sih di kekaryaan. Jadi ya saya sangat mengacu dan sering mengambil aspek-aspek di dunia film ya, terutama di aspek sinematografinya gitu. Film Indonesia favorit, Pintu Terlarang. Pintu Terlarang karena saya suka ketika film di dalam film itu mereka mewadahi atau memberikan platform bagi orang-orang yang memiliki fetish atau kesenangan sendiri gitu. Jadi kan tersalurkan gitu kan, itu penting. Mediator ya, itu sih. Jelas jauh lebih berkembang dibanding 2 tahun lalu.
Dan ya saya pikir sih ini menuju ombak yang naik. Nah, itu jadi ya mudah-mudahan saya bisa ikut surfing di ombaknya. Ya, gitu sih. Gambaran besar tentang kekaryaan saya lebih menyoroti tentang ada hal-hal atau ada apa yang dibilangnya, ada hal-hal atau ada sesuatu di balik sebuah visual di layar kaca kah atau di gambar-gambar digital kah gitu. Lebih mau ngangkat yang di balik gambar atau objek tersebut gitu, bukan sih objeknya. Seperti itulah kurang lebih. Positif negatif. Positifnya, negatif dulu deh. Negatifnya lebih ke arah personal sih dibanding ke karyaan. Jadi kayak biasanya kan lumayan kangen lah ngerasain ke pameran secara fisik gitu, bukan pameran online. Atau pesta-pesta setelah pameran gitu kan udah nggak, lumayan krisis lah waktu itu. Itu negatifnya sih. Kalau positifnya sebenarnya karena sejujurnya kekaryaan saya sering mengangkat tema yang dekat dengan dunia digital. Ya orang-orang ternyata semakin lebih terbuka dengan adanya pandemi, kayak betapa pentingnya peran atau betapa mungkin sudah waktunya kayak ada sorotan lebih di ranah-ranah digital atau yang bisa dibilang intangible lah, yang tidak terlihat kasat mata gitu. Dari dulu emang kekaryaan saya angkat itu, setelah ada pandemi jadi lebih mengiris ke sana, jadi ya bagus lah, turut happy, turut senang. Saya Nira F. Julianda dari Bandung. Seperti film, baik film TV maupun film dari bioskop layar lebar itu rasanya emang sudah jadi bagian dari kehidupan banyak orang ya, termasuk saya gitu. Dan di situ mungkin yang lebih bisa dibilang dominan itu adalah bagaimana kita mempersepsi secara visual. Jadi kita tidak hanya menerima sesuatu lewat narasi kata-kata, tulisan, tapi juga kita belajar memahami apa yang kita lihat gitu. Dan tidak hanya di film itu rasanya nggak cuma apa yang kita lihat, tapi juga yang kita lihat itu perlu dipikirkan berkali-kali gitu untuk mendapatkan maknanya gitu. Jadi saya rasa sangat berpengaruh sih, apalagi sekarang ya. Sebenarnya kalau saya nggak punya film yang benar-benar favorit gitu, nggak ada sih. Tapi mungkin yang cukup membekas itu sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir itu ketika ada lewat jam malam itu ditayangkan di TV nasional, dan itu kan film yang hasil restorasi ya, dan itu karena film jam malam itu settingnya di Bandung. Di situ menurut saya di situ pentingnya sih kita punya sejarah film yang dijaga gitu, karena bisa itu salah satu jendela, oh ternyata Bandung tuh dulu tuh kayak gitu ya gitu. Dan di film itu tuh saya ngerasain banget kayak ada satu momen di mana adegannya itu di toko sumber hidangan, ada satu toko di Jalan Braga di Bandung, dan cukup takjub juga kayak sampai hari ini toko itu kayak gitu ya. Dan itu tuh berapa puluh tahun yang lalu, dan menurut saya pengalaman di film itu salah satunya tuh seperti itu yang menarik dan penting. Kalau saya melihat praktek teman-teman saya, seniman yang lebih banyak sekali menggarap seni media gitu, karena saya sendiri sebenarnya tidak selalu menggunakan medium media baru, dan saya melihat teman-teman saya yang jauh lebih konsisten di situ gitu. Saya sih merasa memang kita harus terusan diolah ya, karena gimana pun juga perkembangan teknologi, perkembangan kehidupan kita sehari-hari itu udah sangat dekat sekali dengan media-media baru gitu. Jadi
ya memang mau nggak mau kita harus ngeksplor ke sana gitu. Dan saya sangat senang sekali teman-teman, banyak sekali seniman-seniman Indonesia yang sangat getol gitu. Jadi di awal ketika saya diminta untuk membuat karya di pameran ini, saya terpikir untuk membuat karya yang punya berbagai layer, dalam artian karya yang tanpa harus mengerti apa yang ditayangkan, tapi tetap bisa dinikmati secara sensorik gitu. Jadi makanya saya merasa si media interaktif itu cukup menarik gitu untuk bisa berbicara dari berbagai layer itu gitu. Pertama, orang mungkin merasakan sensasinya gitu ketika dia ngelewatin karya saya, terus ngerespon ya gitu. Dari situ kan orang mungkin bisa sesuai yang dia lihat dulu aja. Nah, ketika sudah mulai lebih lama dan ingin tahu apa yang terjadi di layar itu, saya sebenarnya baru mulai narasi yang punya saya gitu. Narasinya sebenarnya dari film juga. Saya meminjam beberapa scene dari film-film Indonesia yang menceritakan kondisi alam, karena saya cukup tertarik dengan bagaimana alam itu dipersepsi oleh manusia gitu. Tapi itu sebenarnya saya sangat terbantu dengan banyaknya footage film Indonesia yang cukup mengekspos alam liar Indonesia ya gitu dalam berbagai cerita gitu, narasi. Dan yang jadi sorotan saya adalah ketika alam itu tuh menjadi bagian dari narasi soul searching, pencarian jati diri, identitas, resolusi mengenai hubungan gitu. Jadi itu di situ mempertanyakan hubungan dan jarak antara manusia sama alam gitu. Dan itu secara sederhana sebenarnya saya mencoba menyimbolkan itu di karya saya gitu, begitu. Rasanya karena semuanya berjalan begitu agak lebih lambat, kayak kita jadi tidak terlalu sibuk gitu, banyak kegiatan yang mungkin harus dipospon, harus ditangguhkan gitu. Kita jadi punya waktu untuk lebih berefleksi, mungkin lebih reflektif gitu, dan punya waktu untuk eksplorasi juga ya. Jadi ya senang-senang enggak sih sebenarnya, ya dinikmatin aja sih. Ya yang penting maksudnya kita tetap memperhatikan kebutuhan kita, maksud kita harus tetap sehat dan segala macam gitu. Sisanya sih ya terus mencoba beradaptasi aja. Halo, saya Agung, saya seniman visual, sekarang tinggal dan bekerja di Tegalalang, Bali. Film atau budaya layar sih jelas mempengaruhi ketika ada populer platform privat gitu, media sosial itu sangat membantu pengembangan diri saya, karena saya merasa lebih swadaya untuk memamerkan karya-karya di platform digital tersebut. Kalau budaya film, banyak sekali film yang saya jadikan referensi maupun inspirasi di pengembangan karya, baik secara teknis maupun konsepnya gitu. Kalau ditanya sekarang film Indonesia favorit itu yang masih terngiang adalah Benyamin Biang Kerok. Kenapanya? Karena menurut saya dulu tuh waktu nonton itu saya tertawa terbahak-bahak, tapi ketika saya sudah dewasa saya ngelihat itu tuh sebagai refleksi sosial politik keadaan Indonesia yang kemudian ditranslasikan sebagai sebuah komedi gitu. Jadi menertawakan, jadi seperti menertawakan diri sendiri. Jadi menurut saya itu lucu sih. Seni media hari ini sangat berkembang. Menurut saya seni media di Indonesia sekarang sangat berkembang karena dapat dilihat dari banyaknya
kegiatan-kegiatan seni media, kemudian penggiat-penggiat seni media, komunitas-komunitas yang semakin saling mengisi di wilayah seni media, jadi perkembangannya sangat signifikan menuju arah yang lebih baik. Karya saya berjudul Agyasmara, itu diambil dari bahasa Sanskrit yang bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai digital, maksudnya ingatan digital. Bahasa Inggrisnya digital memory. Jadi karya itu sebenarnya eksplorasi saya mencoba menampilkan tentang kan itu saya di situ nampilin color shifting. Nah, di color shifting itu saya analogikan sebagai sesuatu yang terus berubah di dunia kita sebenarnya, dan kita sebagai bagian dari masyarakat tersebut yang terpapar oleh perubahan-perubahan yang sangat cepat, itu harus, menurut saya atau bagi saya sendiri, memang harus bisa lebih waspada, lebih aware, dan lebih bisa menyiasati situasi dalam bersikap gitu. Situasi pandemi ini sangat berdampak, bukan hanya buat saya tapi buat teman-teman juga, saya yakin. Kalau buat saya pribadi sih, saya lihat ini sebagai kalau dari sudut pandang seni memang suatu peristiwa seni yang cukup besar, karena semua orang yang bergelut di wilayah seni punya caranya sendiri untuk tetap menjaga keberlangsungan proses apresiasi, proses produksi. Jadi kalau buat saya pribadi, kemarin saya bikin pameran online yang ngerespon hal yang saya alami ketika masa pandemi, itu di website saya agugn.com, bisa dicek. Judulnya mental adjustment. Nama saya Diantini Adeline, biasa dipanggil Alin. Domisili saya di Jakarta. Mungkin cukup berpengaruh ya. Saya lahir tahun 91. Saya ada di generasi transisi antara medium analog dan digital. Dan memang saat saya kecil pasti saya sering banget nonton, entah itu nonton TV, entah itu nonton film, entah itu bentuknya saya nonton film di bioskop ataupun nonton film di rumah. Terutama waktu saya remaja, saya suka banget nonton MTV, ngeliat musik video segala macam. Sampai saya juga akhirnya kan ngambil kuliah komunikasi. Jadi memang sangat berpengaruh sih di kekaryaan saya hari ini. Film Indonesia favorit saya Postcard from the Zoo, sutradaranya Edwin. Kenapa? Karena saya suka jerapahnya, enggak sih? Karena film itu adalah film Indonesia terakhir sampai saat ini ya, tahun 2020, yang syuting menggunakan film seluloid. Terus ya ceritanya saya suka, dan terutama saya suka keberanian pembuatnya dalam membuat film itu. Perkembangannya bagus. Ya menurut saya makin berkembang dan juga semakin menarik, lebih banyak pilihan mediumnya. Lalu juga hari ini literasi semua orang sudah terbangun tentang mediumnya, ditambah lagi akses terhadap teknologinya juga udah semakin bisa diakses sama semua orang, nggak hanya orang tertentu aja. Ditambah lagi juga akses untuk kita belajar teknologi tersebut kan udah gampang. Kalau dulu kita mesti kursus atau kuliah atau sekolah formal mungkin atau workshop, sekarang kita bisa belajar itu lewat YouTube misalnya. Jadi
pastinya sih semakin berkembang, dan saya harap sih makin banyak variasi medium berkarya dalam seni media, terus juga makin banyak seniman-seniman yang coba medium tersebut. Karya saya berjudul Celluloid 19. Sebenarnya sih karya tersebut melakukan eksperimen terhadap film seluloid. Eksperimennya menggunakan cara-cara yang dicoba oleh masyarakat dunia saat ini untuk menghadapi pandemi, kurang lebih gitu. Sangat mempengaruhi. Ya akhirnya karena pandemi tersebut saya lahirlah karya ini kan sebenarnya. Karya ini bisa dibuat karena ada pandemi ini juga, dan juga banyak hal yang saya nggak bisa lakuin dengan adanya pandemi ini. Beberapa karya saya lain saya nggak bisa kerjakan karena situasi seperti ini. Tapi di satu sisi saya bisa bikin karya dengan seluloid lagi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang dengan proses yang panjang, dan juga ide karya saya memang berangkat dari situasi pandemi saat ini. Oke. Oke, saya Yovista Ahtajida, tinggal di Ciganjur, Jakarta. Pada dasarnya pola-pola kekaryaan saya itu selalu menjiplak atau menunggangi gitu pola-pola interaksi manusia dengan layar sih. Bagaimana kemudian layar menjadi medium manusia untuk berkehidupan hari ini gitu, sehingga referensi saya atau inspirasi saya ketika bikin karya pasti dari layar, dari apa yang saya lihat di handphone, dari apa yang terjadi di handphone saya gitu, terutama handphone ya. Kalau misalnya kita bicara film atau sinema pada khususnya gitu, sebetulnya saya tidak punya tidak ada keterkaitan gitu dalam pola-pola kekaryaan saya dengan pola-pola sinema gitu. Walaupun memang saya membuat beberapa film, cuma kemudian itu nggak jadi, itu cuma kayak jadi pilihan medium aja gitu. Lebih banyak di interaksi gadget, layar gitu sih kalau saya. Saya suka film-film komedi ya, Warkop, DKI, Benyamin, Ateng gitu. Karena buat saya kadang-kadang mereka bisa nge-capture realitas lebih mengena gitu dengan cara menertawakannya gitu. Dan mungkin itu jadi pengaruh ya, maksudnya pola-pola kekaryaan saya pun akhirnya jadi sifatnya komedik gitu. Dan tapi di satu sisi juga sebenarnya punya muatan yang serius kan, itu yang kalau kita nonton Warkop DKI atau misalnya Benyamin, Ateng dan lain-lain gitu. Seni media di Indonesia gitu ya, kalau melihat perkembangannya gitu, karena saya tidak bisa bicara secara institusional gitu, karena memang saya tidak tergabung dengan kolektif manapun. Saya dari awal terjun ke seni media ya individu gitu. Kalau buat saya sih ya sebenarnya baik-baik aja dan jalan-jalan aja gitu ya. Cuma memang kalau misalnya kita bicara keragaman medium gitu, jangan-jangan di tengah-tengah cepatnya ngebutnya perkembangan teknologi gitu, seharusnya seni media pun harusnya berkembang mengikuti itu gitu. Cuma kan kalau misalnya kayak kita lihat hari ini gitu, seni media ya mungkin pilihan senimannya, pilihan mediumnya terutama ya, kayaknya masih bisa dioprek lebih jauh gitu ya kalau menurut saya mah.
Sebenarnya saya karya saya itu kan merespon karena memang saya kan beberapa 1 tahun ke belakang tuh memang menggunakan Instagram Story sebagai medium karya gitu. Jadi bagaimana kemudian Instagram Story itu bisa ada kesadaran kekaryaan di dalamnya gitu. Kemudian kan dari kuratorial brief yang dikasih ke saya, oke ini temanya tentang sinema. Waktu itu bahkan belum ada judul Pancaran Sinar Lokal gitu. Yang bisa saya tarik dari fenomena Instagram Story dikaitkan dengan film atau sinema itu ya sebenarnya ketika hari ini semua orang udah punya kameranya sendiri, udah punya software editingnya sendiri, ya semua orang bisa jadi bintang film gitu. Cuma kemudian apakah betul kemudian representasi sinema representasi sinema kita tuh kemudian merepresentasikan khalayak yang udah bisa jadi artis ini masing-masing gitu. Jadi kurang lebih kayak sebenarnya bentuknya pertanyaan gitu. Apakah benar ketika lu di layar gadget itu lu kemudian bisa jadi artis pertama gitu. Kedua, apakah benar kalau sering dibilang sinema itu adalah cerminan realitas sosial? Apakah benar gitu sinema kita hari ini tuh cerminan realitas gitu. Jadi ada 2 pertanyaan buat 2 belah pihak gitu, antara si khalayak gitu dan juga tentunya di sini institusi sinema ya, director, produser, production house dan segala yang terlibat. Terus terang sih kalau kekaryaan tidak berpengaruh banyak ya, artinya maksudnya kalau dalam proses gitu ya. Ya karena saya juga emang berkarya di rumah gitu dari dulu gitu, dari sebelum ada work from home saya mah udah kerjanya dari rumah terus gitu, itu pertama. Cuma memang kemudian jadi banyak kontemplasi lebih banyak aja sih selama pandemi ini gitu ya, ngeliat situasinya gila, tiba-tiba peradaban manusia bisa segitunya terdampak gitu, apa yang salah sih segala macam. Gitu sih yang pengaruhnya. Cuma kalau dalam kekaryaan gitu, kayak dalam hal bikin karya segala macam kayaknya mah nggak berpengaruh ya. Nama saya Riki Janitra, saya dari Jakarta. Sebenarnya selama ini karya-karya saya itu tidak dipengaruhi atau tidak dibentuk dari film, juga budaya layar. Kecuali karya yang satu ini yang sedang dipamerkan, karena kebanyakan karya saya ini berbentuk instalasi dengan komposisi cahaya dan bunyi dan dikompos dengan teknologi. Film favorit saya Warkop DKI. Alasannya sih simpel aja sebenarnya. Mereka tuh punya komedi yang cerdas dan saya suka film-film komedi. Sebenarnya untuk media art Indonesia saat ini makin seru sih, karena makin banyak munculnya seniman-seniman baru dan muda, dan mereka punya eksplorasi dalam medium yang berbeda-beda, jadi semakin menarik. Saya cuma berharap infrastruktur untuk seni media ini bisa berkembang pesat, menyeimbangkan dengan munculnya sinema-sinema media baru ini, infrastrukturnya juga menyesuaikan. Karya saya ini sebetulnya adalah gabungan dari footage film Indonesia yang saya pilih, saya seleksi yang punya latar belakang Jakarta dan mengangkat isu Jakarta, dan saya gabungkan dengan animasi yang saya buat. Dengan komposisi bentuknya, jadi karya ini tuh harus dilihat dari menjadi satu kesatuan dengan bentuknya. Jadi bentuknya ini saya tuh ingin terlihat totem, jadi saya menganggap itu totem of moment. Jadi momen saat ini tuh ternyata masih banyak yang menaruh harapan pada Jakarta dari dulu hingga sekarang.
sebenarnya situasi pandemi ini sama sekali nggak mempengaruhi kekaryaan saya sebenarnya. Yang terpengaruhi, yang kena dampaknya adalah saya jadi jarang pamer aja. Nah, itu aja. Nama saya MG Pringgotono, tinggal di Tangerang, Ciledug. Sedikit banyak pasti terpengaruh sih gue sama tontonan apa yang gue ya tonton lah, ya film dari TV ya sangat berpengaruh. Bahkan ngerasa apa yang ditonton di masa kecil itu sekarang seringkali muncul gitu, mempengaruhi gitu. Film Indonesia, Warkop DKI itu yang sama juga bohong. Soalnya gue pikir lucu banget pada waktu itu, mereka kan bikin robot tuh yang isinya orang, vending mesin tapi isi orang. Menurut gue itu menarik gitu. Seru sih, cukup seru karena terus bermunculan lah ya. Kan orang sering dibilang seni media itu seni berkebutuhan khusus tuh. Jadi emang butuh satu capaian tertentu, skill tertentu untuk bisa kita berkarya dengan medium yang sangat beragam dan seringkali juga nggak berbentuk gitu. Itu sih. Nah, ya itu yang tadi juga udah gue ceritain bahwa gue terpengaruh dengan tontonan masa waktu kecil, waktu remaja gitu. Nah, itu juga yang mau gue ceritain tentang gimana gue banyak belajar dari tontonan-tontonan itu. Makanya gue kasih judul itu kurikulum berbasis tontonan. Jadi ada banyak gagasan-gagasan seperti mesti cari akal yang banyak, jalan keluar gara-gara nonton. Gue coba menceritakan di karya ini, gue coba menceritakan bagaimana gue tumbuh gitu dengan tontonan. Dan mungkin teman-teman atau yang lain juga punya pengalaman yang mirip. Ya cukup berpengaruh, walaupun akhirnya membuat kita berpikir untuk memilih bentuk yang lain, misalnya yang kurang berinteraksi, misalnya secara langsung dengan publik. Jadi karya-karya yang bisa diakses melalui internet, melalui video dan seterusnya sih. Oke, terima kasih. Halo, nama gue Muhammad Hafiz Maha, gue dari Jakarta. Oke, untuk film itu sendiri dan budaya layar itu banyak menginspirasi karya-karya gue ya, terutama dari arsip-arsip yang gue kumpulkan di dokumenter-dokumenter di negara Indonesia atau di Cinematheek. Di karya ini gue mencoba mengumpulkan beberapa bentuk-bentuk situs budaya itu, tapi itu hanya cuplikan-cuplikannya aja, dan itu gue cari bentuk-bentuk sebuah situs budaya itu, lalu gue bandingkan gitu dengan situasi dengan yang sekarang gitu. Dan itu mencoba gimana fakta-fakta yang dahulu itu bisa gue
lihat kembali sekarang dan bisa dilihat lagi untuk di masa yang akan datang, karena dokumenter itu sendiri bisa, apalagi bentuk gitu, itu bisa melihat apakah sejarah itu berubah atau tidak gitu. Kalau film sih gue suka karya Nawi Ismail yang tentang Koboi Ngungsi. Itu dia kayak menceritakan tentang satir tentang tumpang tindih sosial sih gitu. Dan itu dibangun gitu oleh Nawi Ismail dengan cara jenaka gitu. Apalagi ada Benyamin Sueb di situ, itu dia memerankannya juga ya dengan flow aja gitu, enak. Oke, kalau perkembangan seni media hari ini, kalau gue ngeliat waktu gue masih zaman mahasiswa gitu, gue ngeliat seni media kan hanya pada medium video aja gitu. Dan kalau sekarang gue ngeliat udah banyak orang seniman-seniman seni media gitu, bahkan seniman konvensional yang sudah beralih untuk menggunakan karya-karya seni dengan karya seni media baru gitu. Dan itu banyak beragam bentuk gitu, nggak cuman hanya melalui karya seni video, tapi berbagai bentuk-bentuk kayak virtual reality, karya-karya instalatif, kinetik, bahkan banyak banget, karena mungkin karena perkembangan sekarang informasi sudah banyak gitu, orang sudah belajar makin gampang gitu melalui internet, sehingga banyak inspirasi dari luar dengan karya seni media. Dan sekarang juga udah banyak inisiatif seniman yang membuat karya-karya seni media secara pameran gitu. Ada dukungan dari pemerintah, ada yang melalui inisiatif kolektif, ada inisiatif secara perorangan juga gitu. Itu jadi menurut gua hari ini udah banyak banget gitu yang menggunakan karya-karya seni media gitu. Di karya The Archiving The Dot Anomaly ini gue mengajak audiens untuk mencari, membedah, lalu mengoperasi gitu akan bentuk-bentuk dari masa lalu dan masa kini gitu. Gue melakukan 3D scanning terhadap situs-situs budaya, lalu mengambil arsip-arsip dari sinematek dan film-film tentang bentuk-bentuk situs budaya yang ada di Indonesia gitu. Dan gue melihat apakah adakah perubahan bentuk dari situs budaya tersebut gitu. Bahkan gue menemukan sedikit gitu situs-situs budaya tersebut berubah gitu dari bentuk aslinya. Lalu dengan situs budaya yang gue tadi scan hari ini gitu, tawarannya apakah nanti di masa akan datang apakah sejarah akan merubah bentuk-bentuk tersebut, entah itu melalui alam atau melalui perawatan, atau bahkan ada yang merubah bentuk itu sendiri gitu. Gue melakukan 3D scanning situs-situs budaya yang ada di Museum Nasional, lalu gue bentuk menjadi sebuah pengoperasian, pembedahan, dan pencarian bentuk-bentuk tersebut di dalam ruang augmented reality gitu. Jadi audiens mencari bahkan membedah bentuk tersebut, apakah ada perubahan atau bahkan yang di masa akan datang apakah akan ada perubahan juga gitu. Di rumah sendiri gue mencoba memikirkan gitu karya-karya yang sifatnya fisik gitu, coba diruangkan di dalam ruang imaterial. Bahkan kita di situasi pandemi ini kan banyak yang nggak bisa
terhambat gitu untuk datang ke pameran karena takutnya akan situasi pandemi gitu. Dan itu gue mencoba gitu, bahkan bersama teman-teman kolektif juga gitu untuk mengarsipkan ruang-ruang bahkan karya-karya yang sifatnya fisik menjadi imaterial dengan menggunakan virtual reality gitu. Karya-karya tersebut gitu juga bisa dinikmati gitu. Misalnya kita ada di rumah gitu dan karya kita displaynya hanya di rumah gitu, belahan dunia manapun gitu bisa menikmati gitu. Dengan salah satunya 360 tour gitu. Dengan itu gitu kita bisa merasakan ruang tersebut gitu. Bahkan kita tidak tahu di masa yang akan datang gitu. Mungkin kita bisa lebih menyentuh ruang tersebut secara fisik walaupun bentuknya imaterial gitu.
Bapak yang terhormat, kalau Bapak masih menghendaki saya untuk kuliah, saya minta agar Bapak segera mengirimkan uang untuk membeli mobil. Yang kuliah di sini semuanya anak-anak orang kaya. Cuma saya yang tidak punya mobil dan sudah bosan naik ojek. Saya sebagai anak petani tembakau yang terkaya terlalu dihina. Jakarta memang kota keras, kalau bersaing akan binasa. Sembah sujud putra selamat. Kurang ajar. Jangan kata bang mobil. Kalau perlu, Jakarta kalau mau dijual aku. Jakarta kalau menghina kaum desa. Menunggu seperti yang dijanjikan Khalid. Rupanya saya tidak melihat tanda-tanda saya akan menjadi pejabat. Biarkan orang tuamu. Tidak mungkin saya jadi pejabat. Lama-lama malah saya merasa diri sendiri. Jadi lupakan saja saya. Sabar. Memang sudah nasib kita. Tunggu saja sampai matahari bersinar. Menyinari kehidupan ini. Perak. Terima kasih. Jalan. Yemi. Uangnya habis, makanya jangan kebanyakan hutang. Itu kan kebiasaan yang tidak baik. Ya.
Thank you.